Desa ini ada beberapa makam yang dikeramatkan. Banyak kejadian di mana anak-anak tidak boleh keluar malam. Yang saya lihat itu kepala Sutrisno di sini yang dipukuli. Kowe ora kapok-kapok to jenengan iku takon iki. Pokoknya bocah iki kudu melu aku. Sumala. Mboten enten pikir jenenge Sumala. Nek menika kula mboten mangertos nggih, Mbah. Kowe lan aku beda rasa. Kowe lan aku dadi sajiwa. Niku lagu nopo, Mbah? Saya Abdi Suroso. Sejak lahir saya tinggal di desa ini. Pada tahun 1976 saya berusia 8 tahun. Pada suatu sore kami bersama teman-teman main bola di lapangan. Tak terduga bola tertendang dan masuk ke dalam kebun jagung. Saya beserta teman saya berusaha mencari bola tersebut, tapi apa yang kami dapatkan? Bola tidak pernah ketemu. Saya melihat teman saya, Sutrisno, mati dibunuh oleh sosok gadis yang seumuran dengan kami. Dipukul-pukul dengan batu kepalanya sampai kepalanya pecah. Dibunuh siapa, Pak? Ada sebuah pertanyaan yang terus terngiang-ngiang di kepala. Apakah setan atau jin bisa menyakiti hingga bahkan membunuh manusia? Tentu jawabannya pasti tidak. Tapi apabila setan atau jin itu bersemayam dalam tubuh dan mengendalikan tubuh itu untuk menyakiti manusia lain, apakah bisa? Kowe lan aku beda rasa. Kowe lan aku dadi sajiwa. Niku lagu nopo, Mbah? Sumala. Awal kisah dimulai ketika kami bermain bola bersama-sama di lapangan di dekat kebun jagung. Kami begitu asik bermain sampai-sampai lupa akan waktu. Seingat saya ada 7 sampai 8 anak yang ikut bermain. Kami terus-menerus bermain sampai tak sadar waktu. Kala itu waktu mengambil surup atau maghrib. Anak-anak lain sudah pulang satu persatu. Mereka semua selalu diwanti-wanti untuk berada di dalam rumah menjelang surup. Tapi saya dan Sutrisno menolak ajakan mereka karena kami masih asyik bermain, juga karena rumah kami dekat dengan lapangan. Singkat cerita, hanya tinggal kami berdua, saya dan Sutrisno masih asik bermain bola. Tanpa sengaja, Sutrisno menendang bola sampai bola itu masuk ke kebun jagung. Kemudian kami berdua berusaha
untuk mengambil bola di dalam kebun itu. Tapi anehnya, bola itu tidak pernah ketemu. Dan kami masih berusaha terus-menerus muter-muter di dalam kebun itu. Tapi nggak ketemu juga. Kemudian saya berkali-kali mengajak Sutrisno untuk pulang. "Tris, ayo bali, wis peteng, wis surup." Dari jauh Sutrisno menjawab, "Kosek, ben ketemu dhisik bali." Saya ingatkan kembali, saya ajak pulang. Tapi Sutrisno tetap menolak agar supaya bola itu bisa ketemu dulu. Setelah itu dari jauh terdengar suara seorang wanita yang memanggil nama kita berdua. "Tris, gitu." Itu di tengah-tengah kebun jagung, Pak. Iya. Nanti boleh kita ke kebun jagung itu. Saat itu kondisinya persis seperti saat ini. Cuman waktu itu menjelang maghrib, surup Mas. "Ayo masuk." "Nggih." Sebenarnya saya takut Mas, tapi juga penasaran. Tapi ingin mencari asal bunyi suara dari arah sana Mas. Di batas ladang jagung dekat pohon jati itu Mas. Ada anak kecil pakai baju lusuh warna putih sambil bawa bola yang kita cari. Malah lari masuk hutan Mas anaknya. Yuk kita sana yuk." "Monggo." Dan entah kenapa Sutrisno spontan langsung lari mengejar gadis itu, karena gadis itu membawa lari bolanya. Nah, saya sempat diem dan bingung. Tapi akhirnya ikut ngejar Sutrisno di hutan itu. Semua sudah mulai gelap, tapi saya masih melihat. Saya panggil-panggil Sutrisno. "Tris, neng ndi kowe? Tris?" Tapi ada jawaban. Saya lebih masuk ke dalam hutan. Saya panggil lagi. "Tris, jan-jane neng ndi to kowe iki?" Tetap tidak ada jawaban. Nah, di sini dulu Mas, saya malam buat ngejar Sutrisno dan saya panggil-panggil. Tapi tidak ada jawaban Mas. Ayo kita masuk lebih ke dalam. Mari Pak. Dulu di sini masih rimbun Mas. Masih banyak pohon-pohon besar selain pohon jati Mas. Yuk kita masuk ke arah sana. Oke, silahkan duluan Pak. Saya nggak bisa ngebayangin gimana seremnya tempat ini beberapa tahun lalu, Pak. Wah, ya memang seperti ini tempatnya. Nah, Mas, tepat di tempat ini, Mas, saya mendengar seperti suara batu yang dihantam-hantamkan batok kelapa. Tapi ternyata, Mas, yang saya lihat itu kepala Sutrisno di sini yang dipukuli. Buk, buk, buk. Ngono loh, Mas. Saya yang melihat langsung panik. Saya teriak, saya lari, Mas. Wah, itu saya sudah nggak berani nengok ke belakang.
Saya cuma lari aja terus, Mas. Cuma lari aja terus pokoknya. Sampai di perbatasan kebun ini. Untungnya saya bertemu sama Mbah Sabdo. Beliau salah satu orang yang dituakan di desa saat itu. Tapi anehnya mulut saya seakan terkunci. Hanya bisa nangis dan tidak bisa ngomong sepatah kata pun. Di sini Mbah Sabdo mengajak saya pulang, diberi minumlah saya di rumah. Di situ keluarga saya sudah panik semua, bapak, ibu. Nah, setelah diberi minum, barulah saya bisa ngomong, bisa cerita kejadian yang baru saja saya lihat. Di sini warga dikumpulkan buat masuk ke hutan mencari Sutrisno. Bapak Sutrisno ini sudah panik, ngomongnya sudah nggak karu-karuan, teriak-teriak nggak jelas. Bapak Sutrisno sempat marah sama saya. Di mana Sutrisno? Kok umpetkan di Sutrisno? Gitu terus. Tapi untungnya dipisah oleh Mbah Sabdo. Setelah itu, karena semakin malam, akhirnya Mbah Sabdo menyuruh kami semua untuk pulang saja. Karena berbahaya malam-malam di hutan begini. Sampai di rumah, kembali terjadi ada perdebatan lagi. Bapak Sutrisno ngotot, tidak percaya apa yang saya katakan tadi. Bohong katanya. Lagi-lagi untung ada Mbah Sabdo yang nyanggah. Mbah Sabdo percaya apa yang saya ucapkan. Gadis kecil lusuh. Singkat, pencarian tetap terus dilaksanakan tapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya di hari yang ketiga ada seorang pencari rumput yang menemukan jasad Sutrisno di sungai tidak jauh tempat dari yang saya sebutkan sebelumnya, dengan kondisi kepala yang remuk. Isu mulai beredar di antara warga desa. Beberapa mempercayai, beberapa menganggap sayalah pelaku pembunuh Sutrisno dan mendorong dari atas tebing. Namun semua itu disanggah oleh Mbah Sabdo. Sosok itu memang ada. Orang zaman dulu menjuluki dengan nama Sumber Memolo. Dan dari kalimat itulah dia diberi nama Sumala. Sumber Malapetaka. Dan saat itulah warga mulai benar-benar ketakutan, menjadi pantangan untuk berada di luar rumah di waktu maghrib sampai malam. Di kampung ini sendiri, kejadian-kejadian aneh yang tidak masuk akal juga beberapa kali warga alami. Misalnya, pohon tidak bisa ditebang, diganggu saat sedang merumput di ladang, dan juga ada sosok yang menjadi kerabat mereka. Kerabat, Pak? Maksudnya? Desa ini ada beberapa makam yang dikeramatkan. Sejak dulu lokasi penemuan jasad banyak, Mas. Karena memang sering terjadi. Dan sekarang hampir semua tempat jadi wingit. Salah satunya di Sumur. Bu, Oh, Amit, nggih, Bu. Mas. Nggih, terus pundi, niki Mas? Bu, kula cetul Bu, Nggih. saking kota. Oh, nggih. Niki Terus Bu, pundi, Mas? nggih, kula badhe ndamel video Bu. Oh, ndamel video. Nggih, Oh, nggih, kagem napa, Mas? video kagem madosi cerita Sumala niku lho Bu. Oh, menika kula Bu, mboten mangertos nggih, Mas. Nate mriki. Saestu nggih, Mas. Bu, Kula napa, mboten Ibu? mangertos. Napa Bu? Mboten mangertos, Mas. Nuwun sewu nggih, Mas. Pangapunten. Kula ajeng teng ngene juragan, Mas. Nggih Bu. Kula mboten mangertos. Ibu-ibunya kelihatan takut banget ini, Bet. Iya, Mas. Tadi kayaknya gara-gara banyak kamera kita. Enggak, gini. Kamu di sini ada bapak-bapak. Tak coba tanya sama bapak. Kamu tunggu di sini. Oke, aku tunggu Di sini. sini.
Pak. Pak. Niki Pak. Badhe tanglet, Pak. Kenapa iki? Tanglet soal niki lho, Pak. Ingkang cerita kathah tiyang cilik ilang teng mriki niku lho. Cerita-cerita mboten enten. Niki lho, cerita Pak. niku. Nggih, Pak. Sabar, Pak. Cerita tentang Sumala niku lho, Pak. Sumala. Mboten enten mriki jenenge Nggih, Sumala. nggih, ngapunten nggih, Pak. Lu ngomong mriki. Nggih, ngapunten, ngapunten. Ngapunten, Pak. Gila. Saya tuh benar-benar nggak nyangka bapaknya bisa seemosi itu. Hanya gara-gara mendengar nama Sumala. Mana buat celurit lagi. Jujur aja, nyali saya waktu itu benar-benar drop habis sampai bawah. Tapi untungnya, nggak lama setelah itu, Pak Abdi kembali. Setidaknya itu bisa ngebuat perasaan kami menjadi sedikit lebih lega. Wah, Arit, Bet. Gila, aku kaget tadi Mas. Mas Bet, Takut. Mas Idul. Itu Pak Abdi. Wah, Pak Abdi dari mana aja, Pak? Ini Mas, dari ngizinkan warga yang sedang melakukan ritual di hutan. Ada Pak yang lagi ritual di hutan. Wah, kalau warga sini sangat kental sekali dengan ritual-ritual seperti ini, Mas. Oh, Masnya mau lihat kan? boleh Pak. Aduh, tapi mohon maaf sekali, Pak. Saya tidak bisa mendampingi lagi. Oh, tapi Pak Abdi nggak bisa mendampingi. Tidak bisa, Mas. Tapi kita tetap boleh lihat itu. Boleh lah. Boleh. Iya. Tapi mohon maaf sekali lagi. Tidak bisa mendampingi saya. Kita yang terima kasih banyak Pak udah didampingin sampai sekarang ini. Ya, sama-sama. Monggo. Iya Pak. Setelah Pak Abdi nganter kita ke beberapa tempat itu, Pak Abdi tiba-tiba ngomong nih kalau dia ada keperluan sebentar. Jadi mau nggak mau, kita harus lanjut cari narasumber, melanjutkan petualangan ini sendirian. Dan ternyata memang nggak semudah itu buat mendapatkan kepercayaan dari warga sekitar. Selamat sore, Pak. Oh, iya, Mas. Ya, Pak. Saya Cetul, Pak, sama ada satu lagi teman saya, Bet, tapi masih di belakang. Kita tadi ketemu Pak Abdi. Oh, Dan Pak Abdi. iya, beliau juga menyampaikan ke kami bahwa ada yang sedang melakukan prosesi di sini. Iya, tadi saya ketemu dan memang menurutnya ada teman yang pengen meliput ritual. Ya, inilah ritualnya. Tapi sementara jangan diganggu dulu, nggih. Ya. Saya tak toto-toto dan melakukan prosesi. Kalau mau meliput, ngikut saja. Oh ya. Makasih. Oke, siap. Makasih. Terima kasih. Terima Nggih, kasih. nggih, monggo. Saya ke belakang dulu, Pak ya. Nggih, Ya, nggih. terima kasih. Sebenarnya banyak orang asing yang pengen tahu hal-hal aneh yang terjadi di sini. Mungkin jenengan sudah pernah mendengar satu nama, tapi saya mohon jangan sebut nama itu.
tidak kualat. Ini masalah kepribadian, kepercayaan bagi kami. Dan setiap orang boleh punya kepercayaan berbeda. Saya meyakini ini, mempercayai ini, dan saya yakin sekali bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi kita. Karena itu saya langsung saji, Mas. Mana saji ini bagi saya sangat-sangat luar biasa. Dan ini wujud penyerahan saya pada Yang Bau Rekso dusun sini. Saya pernah punya pengalaman yang sangat-sangat membuat saya terpukul. Keluarga saya sudah menyerahkan satu jiwa raga untuk Yang Bau Rekso dusun sini. Anak saya sendiri, Mas. Beberapa tahun lalu saya membuat sebuah kesalahan yang saya sesali seumur hidup, dan saya berharap tidak akan terulang lagi di anak saya yang terkecil. Sesuatu yang membuat saya sangat-sangat terpukul, membuat saya tidak punya daya apa-apa dalam menghadapi Mbah Danyang Yang Bau Rekso. Semua hanya karena sebuah masalah sepele. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang menjadi permintaan anak saya sehingga dia marah. Kemudian dia nekat, Mas, melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, yaitu keluar malam. Saya panik, saya bingung. Saya kejar dia tapi sudah tidak terlihat lagi kemana arah larinya, sehingga saya harus meminta bantuan warga. Kami berduyun-duyun mencarinya kemanapun, ke titik-titik manapun, karena di sini sering ada kejadian itu, tempat-tempat yang pernah ada kejadian kami periksa semuanya, dan tidak bisa kami temukan. Sepertinya Mbah Danyang sudah duluan mendapatkannya. 2 hari kemudian dia ditemukan di sini, Mas. Saya sangat kehilangan. Setelah pemakaman, malamnya dia datang pada saya lewat mimpi. Pak jangan sedih. Gendul sudah senang sama Mbah Danyang. Gendul sudah bisa mendapatkan apa saja dari Mbah Danyang. Sesuatu yang tidak pernah saya bisa berikan selama dia hidup. Mbah Danyang memberikan semuanya setelah dia bersamanya. Memang di sini banyak kejadian di mana anak-anak tidak boleh keluar malam. Nanti saya bisa bawa jenengan-jenengan ke tempat hilangnya anak-anak itu, dan tempat di mana Mbah Danyang sering menunjukkan diri. Saya memang takut, Mas, tapi dalam hati saya sangat tidak ingin melihat ada kejadian itu terulang lagi di desa ini. Sesampainya di mulut gua, itu banyak sekali sesajen. Dan Pak Rusdi menjelaskan bahwa masing-masing sesajen itu memiliki makna sendiri-sendiri. Pak, ini ada satu sajen yang kayaknya masih baru ini, Pak. Ya, ini dupa masih nyala, Mas. Sepertinya Dupa baru masih saja. menyala? Ya. Ini Mas kayaknya baru saja. Nah, untuk sesaji yang ini sepertinya sesuatu yang kurang baik sebenarnya. Ada orang yang memiliki hajat kurang baik. Biasanya mereka mengirim sesuatu yang disebut santet atau apapun. Nah, untuk orang-orang yang tidak disukai, sepertinya seperti itu. Bahkan di sini bisa orang ngirim santet. Tergantung dari kepercayaan masing-masing, Mas. Ini adalah telur angsa yang tidak bisa menetas atau sudah membusuk di dalamnya. Nah, ini biasanya digunakan sebagai alat-alat untuk berbuat kurang baik kepada orang lain. Mungkin karena masalah
ekonomi atau apa, atau pertimbangan sosial dan sebagainya. Kita nggak tahu urusan mereka. Tapi itu bermacam-macam ya Pak. Ada buah-buahan, Ya, ada kendi, ada itu bunga selasi bukan sih Pak? bunga selasi itu lambang perpisahan Pak. Biasanya ketika anak mereka sudah diminta Mbah Danyang, mereka akan menyebar bunga telasih. Oh itu lambang Mereka, perpisahan. ya. Makanya banyak di pemakaman ya. Ya, telasih itu telas habis, sih itu kasih. Jadi mereka sudah ada bisa filosofinya. kasih. Ya, ada filosofinya. Dan biasanya mereka dibawakan ini Mas, kesukaan si anak. Seperti yang sampai lihat tadi di sana, saya juga memberikan sesaji khusus untuk kesukaan anak saya ketika masih hidup. Nah, ini ada ketika anak mimpi mereka kehausan, kita akan mengirimkan air di dalam kendi. Air dalam kendi. Air, ya. Jadi inilah kalau untuk yang di dalam, monggo kalau mau memeriksa di dalam. Boleh Pak? Boleh, Ke dalam. boleh. Banyak yang melakukan ritual di situ. Sorry Mas itu, aku nggak berani masuk ke tempat yang sempit. Aku punya fobia. Oh kamu fobia tempat sempit? Iya Mas. Mas itu serius ini mau masuk? Iya. Boleh Pak? Boleh. Cuman pesan saya, apapun yang ada di dalam jangan disentuh atau dibawa keluar. Setelah Mas Cetul sama Valdo masuk ke dalam gua, saya cuma berdua dengan Pak Rusdi di luar. Tiba-tiba Pak Rusdi ngomong, "Mas Bet, Daripada nanti kita kelamaan nunggu beliau masuk ke dalam gua, ayo pulang terus ke tempat yang lain. Ada beberapa tempat yang perlu saya tunjukkan. Mumpung masih sempat, kalau besok saya sudah nggak sempat lagi. Oke. saya sempat bingung. Tapi ternyata tempat yang dimaksud sama Pak Rusdi itu adalah tempat yang bisa dikatakan salah satu spot paling angker di desa itu. Dan saya juga sempat curiga kalau lokasi itulah di mana tempat Sutrisno dulu ditemukan. Ini kita mau kemana Pak? Ini tempat yang tadi sempat saya ceritakan Mas. Sebuah kejadian yang walaupun sudah bertahun-tahun lalu, tapi masih ada sesaji yang disuguhkan di sini. Dulu pernah ada yang jatuh dari atas tebing, anak-anak. Ini tebing Pak? Iya, tebing. Di atas sana ada tanah lapang yang biasa dipakai main anak-anak ya Mas ya. Dan kejadiannya mereka bermain, kemudian salah satu orang tergelincir, yang sama orang tuanya mereka dituduh didorong oleh salah seorang teman bermainnya. Berarti dia ditemukan meninggal di sini? Dia ditemukan meninggal di sini. Dan menurut saya Mas, itu bukan ulah si anak ya atau dibunuh, dia tidak dibunuh. Saya yakin itu. Sesepuh desa juga menyatakan dia dikersake. Begitu. Saya punya pengalaman, anak saya juga sudah diminta oleh Mbah Danyang. Jadi saya yakin si anak yang meninggal di sini itu juga dikersake Nyai Danyang. Berarti ini sesajen yang disiapkan di sini itu untuk anaknya? Ya untuk dia Mas, ya untuk dia. Ini kan apa yang disukai si anak waktu dia masih dalam asuhan orang tuanya. Ada kinang, inilah yang biasa dipakai oleh si Mbah Danyang ya untuk kenangan beliau. Jadi disuguhkan di sini supaya harapannya sama. Suatu saat nanti tidak akan ada terjadi kejadian seperti ini lagi. Tapi orang tuanya sebenarnya masih ngotot Mas. Mereka masih menyalahkan si anak teman bermain itu. Itulah keadaan yang sebenarnya di sini dan membuat geger sampai sekarang pun dua keluarga itu masih berseteru antara anak teman bermain dan anak yang meninggal, orang tua anak dari yang meninggal itu. Begitu Mas. Sebanyak ini ya Pak kisah di desa ini. Desa ini Mas, kalau kita mau kaji lebih dalam, banyak hal-hal yang tidak masuk di akal. Sampai saat ini pun saya merasakan ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi kita di tempat ini. Iya Pak, aku dari tadi juga udah ngerasa nggak enak Pak. Nah, seperti Lebih itu. baik kita kembali lagi. Siapa tahu Mas Cetul udah keluar tadi. Oh ya. Monggo, Monggo, Pak. monggo. Ayo, Pak. Kita segera Kita tinggalkan keluar tempat aja. ini Mas. Hati-hati licin Mas ya. Iya. Kemudian saya dan Valdo, tim kameramen, memutuskan untuk masuk ke dalam gua. Sementara Bets dan Pak Rusdi menunggu di luar. Saat itu matahari sudah mulai terbenam. Jadi saya benar-benar nggak nyangka kalau ternyata di dalam gua itu masih banyak kelelawar. Setelah mengetahui itu kelelawar, saya dan Valdo memutuskan untuk terus masuk ke dalam gua lebih dalam lagi.
Saya tuh masuk gua bukan baru kali ini ya. Di masa muda saya tuh sering keluar masuk gua di seluruh Indonesia. Tapi baru di gua itu saya mencium bau yang benar-benar tidak pernah saya temui sebelumnya. Bahkan di luar gua pun saya tidak pernah mencium bau sebusuk itu. Iya sih. Di luar tadi kan wangi. Bau apa ya? Kenapa mas? Apaan ya? Apa ya? Apa tuh? Lanjut aja mas. Lanjut. Masuk terus beneran. Iya. Oke. Setelah seharian penuh kami berada di desa ini, ternyata misteri mengenai Sumala masih belum juga bisa terpecahkan. Akhirnya pada hari kedua, kami kembali memutuskan untuk datang lagi ke desa ini. Tapi kendala tetap lagi-lagi kami temukan. Meski begitu, syukurlah akhirnya kami bisa mendapatkan petunjuk yang lebih jelas. Di hari kedua, kami melanjutkan untuk mencari narasumber. Bukan hal sederhana. Kami berangkat dari pagi, siang panas-panasan, tapi kami belum juga menemukan orang yang mau bercerita. Untungnya, sore harinya kami bertemu dengan salah satu warga. Kalau dibilang di sini tidak boleh keluar pas malam hari, itu memang mas. Apalagi buat anak kecil. Karena ini kan di hutan, jadi ya bahaya. Kadang ada binatang buas atau malah diculik. Dan setelah itu, kami bertemu dengan satu orang warga lagi, yang bahkan beliau mau mengantarkan kami ke rumah seseorang yang dituakan di desa tersebut. Bu, Nggih, Mas. Bu, izin ngerekam nggih, Bu. Oh, nggih, monggo silakan, Mas. Badhe tanglet, Bu. Nggih. Ibu ngertos cerita teng desa mriki, cerita soal Sumala niku nate mireng, Bu. Niku, Mas. Nggih. Duh, pripun nggih? Kula namung ngertos saking critane tiyang sepuh kula, Mas. Nggih. Niku enten lare alit sing sok ngajak lare alit sanese terus ical ngoten. Nenakne jenengan niku badhe pirsa, kula dhereke mawon nggo ten ngene Pak Idris. Pak Idris. Nggih, niku sesepuh wonten mriki. Oh, nggih. Nggih, nggo kula dhereke nggo. Mboten ngrepoti to, Bu. Oh, mboten ning Nggih. dirikat nggih, Mas. Nggih, Soale nggih. niki nganu selak Oh, nggih. nganu surup. Matur nuwun, Bu, Nggih, matur nggih. nuwun.
Iya, Bet. Ini ada yang aneh, Bet. Nggak beres ini, Bet. Enggak mas, rati cepet nggih mas. Nggak selak surup mengke. Assalamualaikum. Kula nuwun Pak Idris. Kula Pak. Pak, nggih. Mbak Sri. Nggih, Pak. Ketinggalan. Wonten napa menika? Nika Pak nderekke mas-mase menika. Oh, nggih. Nggih. Nika badhe mangertosi babagan cerita wonten ing dusun mriki lho, Pak. Nggih. Lah monggo beneran. Mboten kula tak lajeng mawon Loh. sampun surup niki. Kok enggal-enggalan? Nggih. Mas, kula nyuwun pamit rumiyin nggih. Terima kasih Pak, banyak. nyuwun pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Monggo Mas. Beneran. Lebet. Monggo, monggo, monggo. Selamat malam Pak Idris. Iya. Iya Pak. Perkenalkan saya Cetul Pak dan ini teman saya Bet. Mas Bet. Iya. Sebelumnya minta izin kita boleh ngerekam Pak ya? Monggo, monggo, Boleh. monggo. Oke, terima kasih Pak. Iya. Cuman sebelumnya saya mohon maaf. Iya. Tadi ada sedikit salah paham di jalan dengan Pak Min. Pak Min yang Min yang Oh, yang bawa celurit itu. Iya. Karit, maaf. Iya, Iya, Pak Karit. saya Oh. maaf. Iya. Iya, nggak apa-apa Pak. Iya. Kami maklum juga kok Pak. Iya. Jadi Pak, Iya. maksud dari tujuan kami datang ke sini adalah untuk mencari tahu lebih lanjut lagi tentang cerita yang ada di desa ini. Apa benar kalau di desa ini tuh seringkali ada anak kecil yang hilang, Pak? Juga tentang sesosok yang warga desa ketahui bernama Sumala. Ngeten Mas. Sejatinya niki aib Mas. Aib niku ya nyun sewu. Sajane itu diceritake. Mergo kuwi cerita kuwi ora entuk metu sejenis kok dina kene. Tapi nek panjenengan badhe ngersakaken cerita niki kula badhe cerita napa sing sak ngerteni apa sing dadi ceritane nang desa kene. Nggih. Asline sing Sumala itu ora do ngerti asli sapa Mas jenengane. Cuman zaman semono kuwi ana bocah sing gawene sumber memolo. Sumber memolo lah terus kuwi mau dijenengi Sumolo Mas. Mas Bet, kowe ora kapok-kapok to jenengan iku takon iki. Maksudnya Pak? Iya, engko mriki lak jenengan lak paham akeh. Jadi Mas, sosok yang Mas tadi yang dimaksud Sumala tadi Mas, itu asline jenenge wong kampung kene iki asline ora ngerti Mas. Kuwi. Cuman perkembangan membisik gandeng kuwi bocah kuwi dadi sumber memolo kuwi diarani Sumolo kuwi Mas, Sumalo. Nah, gandeng kuwi wis lawas banget Mas. Kuwi saiki dadi sing baroksana kampung kene itu si Danyang. Diwedeni Mas tekan saiki kuwi. Iki. Ben cerita panjang tak jen rokok sik Mas ya. Nggih, monggo Pak. Iya. Zaman semono Mas, aku dadi kelingan ceritane Mbah Biyen kuwi. Nang kampung iki kuwi to Mas, biyen kuwi makmur Mas. Tanah subur, kewane lemu-lemu. Terus masyarakatnya ya sayuk rukun. Lah, nang kampung gini iki ana juragan Mas, sugih. Juragan lanang, wedok dihormati Mas. Cuman nyun sewu, sayangi durung duwe keturunan. Wis ikhtiar kuwi nang ndi
pendak ono wong omong diparani, tapi tetep urung ono hasil. Lah, kok dilalah ono sing ngandani, Mas. Kalau ngandani ono wong pinter sing sanggup bantu. Tanpa pikir panjang kuwi Mas, tanpa izin karo juragan lanang diparani Mas karo wedok mau. Kuwi. Lah nang kono diceritani kabeh ubo rampe risiko dene diceritai kabeh. Karena wong wedok mau wis peteng pengen di keturunan Mas, kabeh disanggupi. Nah, tekan titi wancine ritual ubo rampe kabeh disiapke. Lewat dukun mau Mas, wong pinter mau, jin kuwi mau nyanggupi Mas. Yo, ngono ceritane. Engko kuwi bakal damel. Cuma engko anakmu kembar ya. Siji anak sing wujud normal, engko manusia biasa, sing siji titip anakku. Kuwi rawatan jogonen nganti umur 10 tahun atau istilahnya sadosa warsa. Tanpa pikir panjang rada ya anak Mas disanggupi. Cepet Mas kuwi langsung juragan wedok mau ngrebini utawa meteng. Ndah apa senenge Mas kuwi. Dene juragan lanang ya normal. Lah pasat lahir Mas bayi cenger saking senenge to Mas. Juragan lanang mau niliki kagete ora umum Mas. Mergo apa? Siji wujud normal, sing siji wujud elek banget iblis Mas kuwi siji mau. Kuwi. Nah, tanpa pikir panjang terus air isin sing bayi elek langsung dipateni diguwak Mas. Lah wong perjanjiane biyen kuwi mau titipane rawatan ning welinge iki lho, rawatan nganti 10 tahun. Lah kok dipateni? Yo, mesti nesu banget, jengkel banget, tapi ditahan. Mergo perjanjiane 10 tahun kuwi Mas. Juragan loro mau sing wedok mau ora mikir saking senenge, lali karo risikone mbiyen ki mau, konjoku lali. Nah, tekan umur 10 tahun Mas sing jenengane hubungan karo jin ki mau tetep dijaluk janjine. Sing wujud iblis mau Mas dilebokke ana sing wujud menungso. Saat kuwi Mas sifate dadi iblis Mas. Bocah kuwi mau Mas dadine Mas dadi sumber memolo. Mulai saat iku kuwi Mas. Biyen sing panene apik dadi ora apik. Kewan-kewan padha mati ora wajar. Ana swara mbek ditileki wis jantunge ilang. Ana sapi utawa kebo mati getih ora ono Mas. Lah sing parah Mas, bocah cilik. Kuwi kadang ilang ditemokke ana kuburan, ana kali, ana hutan ora iso ngomong keweden Mas. Luwih parah meneh Mas. Akeh sing padha mati. Kuwi. Lah cerita iki tekan sakmene Mas. Kuwi jek ana sing sering terjadi. Kuwi. Jadi sumolo mau Mas, kuwi asine ora ngerti ning kane gandeng ki dadi sumber memolo, bocah mau dijenengi Sumolo. Sumbering memolo Mas karo wong kampung kene kuwi. Tapi Pak, apa mungkin ada makhluk halus yang bisa menyakiti manusia? Tak ceritani ya Mas ya. Asline jin setan kuwi ra iso Mas. Ning dheke iso mempengaruhi kabeh tergantung menungsane dhewe. Mergo ana ukara saapik-apike hubungan karo jin mesti saelek-eleke hubungan karo menungso. Mergo apa? Hubungan karo menungso kuwi tetep cek duwe tepo slira utawa welas asih. Tapi nek nganakke perjanjian persetujuan karo jin kuwi ayo A, B yo B. Apa sing wis dijanjeni bakal ditagih kuwi Mas. Berarti
Sumala itu adalah hasil dari perjanjian manusia dengan iblis, Pak. Dan sampai saat ini dia benar-benar ada. Nah, pas kebeneran Mas. Aku ki balik yo arep tetulung Mas. Mergo nang kampung kene kuwi iki yo ge ana sing kena sawan. Wis diobatke, wis diiktare nang ndi-ndi urung waras, urung mari. Lah nek panjenengan kersa pengin buktekke, ayo tak jak rono. Mergo aku wis janjian karo bapakne arep niliki bocah kuwi. Kami boleh ikut, Pak? Angsal. Kan kepengin buktekke. Go ndang-ndang mon kok wis dinteni soalé. Nggih, monggo. Go, saniki go. Nggih, monggo. monggo. Nggih, monggo. Nggih, budal. Turun. Monggo Mas, terus Mas. Nggih. Niko, dalem niko. Nggih. Assalamualaikum Mas Bud. Wonten dalem. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Pak Idris toh? Iya Mas Bud. Iya. Pun kula tenggo ket wau, Pak. Alhamdulillah. Iya. Monggo Pak pinarak Iya, terus. Ngejak kanca loro aku. Oh, monggo Mas pinarak iki. Monggo Mas. Pinarak iya. Piye Mas? Kondisi anakmu piye? Nggih, tasih ngoten niku, Pak. Sing sabar ya. Sing sabar. Pak, Ya. itu tadi kenapa kok diikat, Pak? Cuma sawan Mas. Sawan. Sawan Iya. itu apa? Sawan kuwi gangguan saka makhluk halus sing iso marai loro awake. Ditambahke nang dindi ora meri-mari. Sing kaping loro ya dadi kaya mawi, kaya kesurupan Mas. Kuwi. Kok bisa Pak kena sawan? Iso Mas. Dadi ngene. Sawan mau iso nang menungso mergo siji ya. Kuwi mergo ana pantangan sing dilanggar. Lah sing kaping loro ya Mas ya, nyuwun pangapura ya Mas ya. Mergo kuwi tumindake wong tuwa sing ora bener. Tenang, ya tenang. Gusti Allah bakal pitulungan. Aku tak izin mlebu ya. Ya. Sopo kuwi sing mlebu kuwi? Joki, aku pengen bocah iki. Ora itu. Kowe metu ya skoro kowe iki ya. Pokoknya bocah iki kudu melu aku. Bocah iki jeneng sing duwe. Kuwi wong tuane mesakno ya. Kowe metu ya. Kowe aku bakal nyelametke bocah iki. Kowe bakal tak slametke. Nah, kabeh penjalukmu bakal tak turuti ya. Ya, monggo aja ta. Apa sampeyan sing jenenge Sumala? Gua ora sampe melu urusan desa iki. Minggat. Mas, dengan kula tuli mudah sekedap nggih. Kula tak rembukan. Yen suwe Mas Bud, tak tulungi medal nggih. Sekedap nggih. Untuk medal. Sing sabar ya. Sing sabar. Mas Bud, alhamdulillah Mas Bud, sukasil digusi karo makhluk mau. Ane jenengan rada anteng, mergo wis iso tak lelono. Cuman di ngapura urung gelem metu Mas Bud. Nah, kuwi mau Mas, dia mau gelem metu njaluk syarat Mas. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya Mas ya, ya nyuwun sewu ya. Mau jelas banget, sing siji Mas. Jenengan kok ngakeh ibadah Mas, karo sedekah Mas. Kuwi sing pisanan. Sing kaping loro adewe kudu gawe lelarunan.
lelarangan ku mau sesajen sing kudu dibuang ben memula mau ilang saka dina iki. Piye, Mas? Saged, Pak. Sanggup ya. Nek sanggup dan inggal-inggal wae wong sithik aku duwe ubur rampe. Kabeh tak kumpliti. Jenengan tumput iki Mas nggih. Lelarangan tumput nggih. Mergo engko bakal dilaru nang grujukan pojok desa kae. Ya. Ngono ya Mas Bud ya. Engko kono ya melu. Wis tak ya. Sabar. Ya Pak, matur suwun sanget Pak. Ya. Terus Mas Budi, Assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam.